Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pari Ajis dari kelas MN20D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis tentang usaha UMKM Cilok Bumbu. Sebelum membahas tentang usahanya, saya akan membahas tentang produknya terlebih dahulu, yaitu cilok bumbu. Nah, cilok bumbu itu apa sih? Nah, cilok bumbu adalah suatu cemilan yang berasal dari tanah Sunda, tepatnya daerah Jawa Barat. Ialah cilok, yaitu aci, yang makanan yang terbuat dari aci yang dari tepung tapioka sebagai bahan dasarnya, dan dilengkapi dengan bumbu kacang yang sangat sedap sekali, dan ditambah penyedap rasa, dan juga ditambah juga saus dan lainnya. Untuk singkatnya mungkin seperti itu. Sebelumnya kita akan membahas tentang legalitas terhadap usahanya. Aspek legalitas. Dalam aspek legalitas terhadap usaha dagang UMKM Cilok Bumbu, tidak memiliki perizinan legalitas terhadap usahanya. Tetapi ada beberapa profil di sini yang akan dibahas ulas sedikit tentang nama UMKM-nya, alamatnya, pemilik usaha, dan juga jenis usaha, merek dagang, dan logo. Tetapi untuk usaha dagang Cilok Bumbu ini tidak memiliki logo tersendiri, karena untuk usaha ini tidak sampai seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pasar. Dalam aspek pasar ini kita dapat melihat seperti perihal geografis, demografis, psikografis, serta melihat bagaimana perilaku dari konsumen untuk melihat hasil yang memuaskan dalam melakukan pemasaran. Dalam pasar sasaran, dalam segi geografis, target sasaran pada usaha ini dilakukan di daerah desa, terhadap khususnya kantin sekolah yang tempat sangat strategis terhadap tempatnya, karena banyak sekali anak sekolah yang jajan terhadap cemilan seperti ini. Kedua, segi demografis, Cilok Bumbu menjual kepada segala usia, terlebih pada anak-anak yang mengikuti sekolah kantin ini yang umurnya dari 4 sampai belasan tahun, yang notabene selalu jajan setiap istirahat. Dan segi psikologisnya, Cilok Bumbu ini memiliki rasa dan harga yang cocok terhadap kebutuhan konsumen yang umurnya 4 sampai belasan tahun saja. Dalam segi perilaku, melakukan penjualannya yang secara terus menerus, dan posisi pasarnya diposisikan ke dalam kalangan bawah dan menengah sedikit, karena kan harga yang relatif murah dan lokasinya berada di kantin sekolah. Dalam aspek pasar, terdapat juga di pasar sasaran, yaitu pesaing. Dalam Cilok Bumbu ini, pesaingnya tidak hanya orang yang menjual cilok saja, akan tetapi dalam usaha lainnya seperti jajanan-jajanan, telur gulung, dan lain-lain sebagainya, karena untuk hal seperti ini sangat bersaingan dengan produk Cilok Bumbu ini. Seterusnya kita akan membahas tentang dalam aspek pasar juga, akan tetapi strategi bauran pemasarannya, terlebih pada marketing 7P terhadap produk. Yang pertama, produk yang dijual bumbu cilok ini tidak memiliki varian selain bumbu tambahan seperti saus dan kecap. Dan harga yang ditawarkan oleh Cilok Bumbu ini sangat murah sekali, karena dijual cuman 1.000 per satu pieces. Karena ini sangat cocok sekali dengan anak-anak sekolahan, anak-anak kecil yang umurnya notabene sangat muda. Kedua, lokasi pada usaha dagang ini sangat cocok sekali, karena berada di kantin madrasah yang tempatnya sangat strategis, yang memiliki banyak murid, karena setiap istirahat para siswa ini
keluar untuk jajan-jajan seperti ini. Dan segi pelayanan dilakukan dengan sangat ramah karena anak kecil bila ramah akan merasa terrangkul. Untuk promosi sendiri hanya dilakukan secara menggunakan suara dengan memanggil-manggil anak yang keluar dari kelasnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas aspek sosial dan ekonomi. Terhadap aspek sosial dan ekonomi, usaha dagang ini sangat positif banget untuk masyarakat karena mempermudah anak-anaknya dalam jajan dan dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar. Dan selain itu, aspek ekonomi juga terhadap masyarakat itu sangat membantu terhadap para masyarakat yang melakukan penjualan terhadap toko-toko, terhadap bumbu yang dijual, bahan baku yang dijual terhadap usaha dagang ini, seperti aci, gas, minyak, dan lain sebagainya. Dan terhadap aspek negatifnya, sampah yang dihasilkan dari anak-anak yang membeli usaha dagang ini itu sangat berceceran sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu karena agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya membahas terhadap aspek lingkungan. Lingkungan ini berarti lingkungan fisik yang kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan menciptakan image, khususnya bisnis atau usaha jasa atau barang. Lingkungan fisik ini bisa berupa tata ruang, lingkungan, air, geografis, kelembaban, suhu, angin, cuaca. Cilok bumbu ini dalam pembuatan memiliki sedikit sampah dan sisa sampahnya dari pembuatan serta sampah konsumen dibakar dapat mencemari lingkungan udara dari hasil pembakaran. Dan terhadap juga makhluk hidup, bisnis ini dapat terganggu terhadap berupa hewan dan tumbuhan biasa mempengaruhi usaha seperti kenyamanan konsumen. Bisa saja terganggu oleh hewan seperti lalat, semut, kecoa, dan lain sebagainya. Dan bisa diatasi karena dalam banjir selalu terlindungi oleh wadah yang digunakan. Dan terhadap aspek teknis, untuk lokasi seperti tadi yang sudah dipaparkan, dan terhadap SDM yang tersedia, cilok bumbu ini dikerjakan oleh keluarga, oleh usaha dagangnya, sehingga pembuatan cilok dan penyajian dilakukan oleh keluarganya juga, keluarga inti, dalam pembuatan cilok dan pelayanan terhadap konsumen. Layout usaha yang dilakukan oleh cilok bumbu ini sangat simpel karena terhadap penjualannya, cilok bumbu ini hanya menggunakan gerobak saja dalam penyajian serta berhadapan dengan konsumen. Semuanya dilakukan oleh di gerobak secara langsung. Dengan begitu, usaha layout ini sangat simpel sekali. Berikut adalah peralatan, perlengkapan, dan bahan baku yang diperlukan terhadap usaha dagang ini. Kesimpulannya, usaha dagang cilok ini sangat recommended untuk dilakukan dan bisa terus dilakukan karena dari segi pembuatannya, dari segi penyajiannya, dan dari segi usahanya yang cukup simpel dilakukan. Untuk sarannya, mungkin terhadap usaha dagang cilok ini bisa mengeluarkan produk-produk baru terhadap pertambahan lini perusahaan seperti jenis cilok yang baru atau sebagainya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.